Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istaghfirullah ya. Beri salam kepada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan. Pada hari ini kita absen terlebih dahulu ya sebelum mulai pembelajaran. Mutiara Manatasari Hadir, hadir. Nelly Kusmita hadir, Umi Nilvi Hadir. Novalia Hadir, Mi. Nurlaili Hadir. Alhamdulillah. Nggak ada yang nggak masuk ya. Ada yang dipanggil belum ada? Ada yang Coba. Oh ya, Nuriska. Hadir. Lupa Umi ya. Ya maaf ya. Udah siap belajar hari ini? Siap. Apa kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Jadi kalau ibu bilang apa kabar, kan jawabnya seperti tadi, tapi ditambahin tetap semangat. Allahu Akbar gitu ya. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Iya. Terima kasih. Kita pada hari ini belajar lanjutan materi kita minggu kemarin tentang busana muslim dan muslimah, cerminan kepribadian dan keindahan. Jadi, yang pertama yang kita bahas itu pengertian aurat. Ada yang tahu apa itu aurat? Aurat adalah batasan-batasan. Iya, benar sekali. Jadi dijelaskan terlebih dahulu ya. Pengertian aurat itu yang pertama pengertian aurat. Secara bahasa, aurat itu berarti malu, aib, dan buruk. Berasal dari kata awira yang berarti hilangnya perasaan. Itu tadi hilangnya rasa malu terhadap diri seorang perempuan. Jadi, dalam hukum Islam, aurat itu berarti batas minimal tubuh dari seorang wanita. Seseorang harus ditutupi karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam Islam, aurat perempuan itu dari apa saja? Dari apa? Dari itu seluruhnya kecuali telapak tangan dan muka. Ya, benar sekali. Kalau laki-laki? Dari atas pusat. Iya, Pak. Jadi untuk sendiri bukan masuk aurat ya kalau untuk laki-laki. Nah, selanjutnya itu pengertian hijab. Yang kedua pengertian hijab. Jilbab. Jilbab dan busana muslim. Jilbab itu adalah seluruh pakaian menutupi seluruh tubuh seseorang. Dari kalau seorang wanita itu seluruh tubuh kecuali telapak tangan dan muka. Kata jilbab ini kalau sekarang itu biasa lebih tren disebut dengan jilbab, hijab, terus disebut juga kerudung. Nah, itu ya. Jadi jilbab itu kalau pakaian di seluruh tubuh. Nah, kalau sekarang disebut itu dengan jilbab yang menutupi kepala sampai dada. Kalau yang kedua itu busana muslim. Busana muslim adalah pakaian yang diatur oleh syariat Islam. Itu tadi seperti pakaian yang baik, terus itu pakaian yang tidak terlalu ketat. Kriteria busana muslim menurut syariat Islam itu yang pertama longgar untuk perempuan kan, tidak boleh menerawang. Terus itu apa lagi? Warnanya tidak boleh mencolok. Ya, terus apa lagi? Apa lagi? Sudah tidak boleh ketat tadi sudah ya. Tidak menerawang dan tidak ketat. Terus selanjutnya itu dalil tentang menutup aurat. Itu terdapat dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 59. Ibu bacakan dulu ayatnya. Nanti teman-teman ngikutin ya yang Ibu bacain ya.
Atau ada yang mau bantu ibu menulis ke depan ayatnya? Mutiara dulu. Ya, Mutiara boleh bantu ke depan untuk menulis ayatnya, nanti kita baca sama-sama kalau sudah ditulis. Dikit depan dikit. Sini boleh. Ya, terima kasih Mutiara sudah menulis. Yaudah, kita baca sama-sama ya. Mulai dari nanti ibu duluan, nanti baru kalian ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika qul li azwajika wa banatika wa banatika wa nisa'il mu'minina wa nisa'il mu'minina yudnina yudnina alaihinna alaihinna min jalabihinna min jalabihinna dzalika adna dzalika adna ayya ayyurafna ayyurafna fala yu'daina fala yu'daina wa kana Allahu ghafurur rahima. wa kana Allahu ghafurur rahima. Nah, itu adalah dalil tentang perintah untuk perintah untuk berbusana muslim dan muslimah, yang artinya, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan hijabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar lebih mudah dikenali dan sehingga mereka tidak diganggu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jadi dari ayat ini tadi dapat disimpulkan bahwa Allah itu menyuruh langsung kepada Nabi, wahai Nabi, suruhlah istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin di sekitarmu untuk menutupkan auratnya. Supaya apa? Kita seorang perempuan muslimah ini kenapa harus tutup aurat? Karena ini tadi agar kita supaya dikenali dan tidak diganggu. Nah, jika kita nih suatu saat ada satu kita lagi kemana gitu, kalau kita tidak tutup aurat pasti diganggu, cantik, mau kemana cantik, pasti gitu kan. Tapi kalau kita kayaknya ya assalamualaikum, kalau kita pakai jilbab kayak gitu kan, tapi kalau yang membuka aurat itu pasti cantik, mau kemana cantik, sini dong, mampir dulu, pasti kayak gitu kan. Tapi kalau kita tutup aurat dipanggil assalamualaikum ukti, kan itu ada, mereka salah, waalaikumsalam, kayak gitu aja kita. Jadi itu tadi hikmahnya kita disuruh tutup aurat tadi itu untuk supaya kita tidak diganggu dan tidak dikenali. Nah, selanjutnya itu yang materi yang terakhir tentang menerapkan perilaku dari menerapkan berbusana muslim dan muslimah. Jadi teman-teman, bukan hanya memakai baju muslim dan muslimah saja, tapi kita juga berlaku sesuai dengan apa yang kita gunakan. Yang pertama, harus ramah tamah dan tidak sombong. Nah, terus yang kedua itu harus sopan santun. Misalnya ini udah pakai jilbab tapi ada orang
mungkin nolong-nolong aja, nggak sopan itu namanya. Kalau bisa ketemu orang di jalan, kalau kita kenal ya itu mbak, kak, mas, kayak gitu. Terus yang kedua itu harus jujur dan amanah. Nah jadi sifat orang-orang muslim dan muslimah yang sesungguhnya itu mereka adalah orang yang jujur dan amanah. Yang ketiga, gemar beribadah. Jadi teman-teman udah pakai baju bagus nih, udah pakai baju menutup aurat sesuai dengan syariat Islam. Nah ibadahnya juga diperbaiki, jangan cuma bajunya doang yang panjang nih, tapi ibadahnya enggak kayak gitu. Jadi harus seimbang ya. Terus menjalankan amal ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Nah dari penjelasan ibu ini tadi, ibu ada sedikit ada gambar, nanti teman-teman jelasin ya. Gambar kayak gini gambarnya. Nah, nanti kalian jelasin mana yang sesuai dengan syariat Islam dan kalian itu komentar aja kalau misalnya nggak ada yang sesuai kenapa, kalau nggak sesuai kenapa. Ini cuma 3 jadi dibagi dua-dua ya, 2 orang ya. Nanti teman-teman salah satunya 2 orang deh nanti maju ke depan untuk ngejelasin. Ibu kasih waktu 30 detik, 1 menit. Kayak Bu. Dan ini boleh maju. Baiklah teman-teman, dari materi yang dikasihkan Ibu ini contohnya saya sama Nur Laini berpendapat bahwa di sini tidak ada baju yang sesuai dengan berbusana muslim karena hampir mirip yang itu nomor F, tapi karena warnanya sangat mencolok, jadi tidak ada menurut kami di sini pakaian berbusana muslim yang sesuai dengan syariat Islam. Ya, terima kasih Nelly. Yang lainnya, ayo beri aplaus dulu. Boleh Mutiara? Baik, saya dari kelompok 2 akan menjelaskan dari gambar yang telah Ibu bagikan. Di sini semuanya sudah menutup aurat, hanya saja ada yang kurang, seperti di gambar D ini celananya sangat ketat sehingga menampakkan lekuk-lekuk tubuhnya. Nah, yang mendekati itu adalah gambar nomor F, hanya saja dia tidak memakai kaos kaki. Ya, betul sekali yang dikatakan oleh Mutiara tadi. Sudah diwakili ya, kita tepuk tangan dulu untuk Mutiara. Iya, Baiklah, terima kasih. Teman-teman sudah berpartisipasi pada pelajaran hari ini dan sudah mau nih berkomentar tentang gambar ini. Jadi benar sekali dikatakan sama Mutiara, semuanya ini sudah menutup aurat, tapi tidak secara sempurna. Nah, ada yang ini dia memakai bajunya udah panjang, dia pakai celana dan nggak pakai kaos kaki. Yang ini benar-benar pakai dress, tapi yang atasnya ketat. Terus yang ini bajunya udah unik nih benar, tapi ya seharusnya bawahannya rok itu lebih baik, tapi dia pakai celana. Terus yang ini ya termasuk jauh lah ya dari kata sempurna karena dia pakai baju yang pendek, terus dia pakai celana juga. Terus yang ini sudah menutup aurat dengan dress yang cantik tapi menampakkan tubuhnya. Terus yang F ini hampir sempurna kata Mutiara tadi, tapi sayangnya tidak memakai kaos kaki. Nah, jadi kesimpulan pada hari ini, jadi busana muslim dan muslimah itu pakaian seorang muslim atau muslimah yang diatur oleh syariat Islam. Nah, kalau perempuan seluruh tubuh yang boleh ditutupi seluruh tubuhnya kecuali telapak tangan dan muka, sehingga telapak kaki ini termasuk aurat, jadi menggunakan kaos kaki. Terus ayat yang menjelaskan tentang berbusana muslim dan muslimah itu pada Quran surah Al-Ahzab ayat 59. Terus perilakunya harus disesuaikan dengan pakaian yang kita gunakan. Nah, jadi sedikit motivasi dari Ibu. Teruslah memperbaiki diri karena kita tidak tahu sesuatu apa yang terjadi ke depannya. Nah, jadi teruslah memperbaiki diri, terus meminta kepada Allah semoga dimudahkan jalan kita untuk memperbaiki diri. Mungkin itu saja materi kita pada hari ini. Ibu beri tugas ya teman-teman ya. Tolong kerjakan di halaman 40 yang pilihan ganda dan esainya. Minggu depan kita bahas. Mungkin hanya sampai di sini dulu Ibu pada hari ini. Ibu ucapkan terima kasih dan kita akhiri pelajaran pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah.